Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu pamong belajar peserta bimbingan teknis diklat fungsional tahun 2021? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Saya Agus Ramdhani. Saat ini saya berprofesi sebagai Widyaprada Ahli Madya di Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, atau biasa yang lebih dikenal dengan sebutan PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat. Izinkan saya untuk membuka sesi kali ini dengan menghadirkan kata-kata bijak kepada Bapak Ibu. Kata-kata bijaknya bukan dari tokoh internasional, tokoh terkenal, tetapi dari seorang tokoh yang berwarna kuning, temannya anak-anak ya, atau biasa kita sebut dengan SpongeBob. Jadi dia bilang seperti ini: kau tidak perlu menang atau kalah dalam permainan. Yang penting kau merasa senang. Itu yang pertama. Yang kedua, semua makhluk hebat dalam suatu hal, tapi tidak hebat dalam segala hal. Baik Bapak Ibu, kita mulai pembahasan kita kali ini, yaitu tentang pengkajian program PAUD dan Dikmas. Nah, sebelum nanti saya jelaskan lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi video secara umum tentang pelaksanaan dari pengkajian program PAUD dan Dikmas ya. Tadi video tersebut sudah memvisualkan pengkajian sebagai sebuah kerangka akademis, pengkajian sebagai sebuah kerangka empiris, dan bagaimana pengkajian sebagai usaha yang sistematis. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita fokus pengkajian kali ini di video sesi pertama ini, yaitu berkaitan dengan lingkup materinya, dari mulai perencanaan, yaitu bagaimana menyusun desain ya, berikutnya menyusun instrumen pengkajian, dan berikutnya melaksanakan validasi instrumen pengkajian. Nah, nanti juga saya akan mencoba untuk mendeskripsikan tentang bagaimana dan apa saja yang harus Bapak Ibu laksanakan pada saat penyelenggaraan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program PAUD dan Dikmas. Nah, yang berikutnya pada tahap pelaksanaan, nanti saya juga akan mencoba menginformasikan atau mengemukakan bagaimanakah mekanisme, instrumen,
terus strategi dari pengumpulan data pengkajian, berikutnya bagaimana cara mengolah data, dan berikutnya itu bagaimana melaksanakan analisis data. Nah, yang terakhir nanti coba saya akan menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan laporan pengkajian supaya laporan tersebut akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, Bapak sekalian, kita masuk ke penjelasan awal, yaitu tentang pengertian dari pengkajian program PAUD dan Dikmas. Jadi dalam Permenpan RB tentang pembong belajar itu disebutkan bahwa pengkajian program adalah kegiatan mengumpulkan dan menelaah data yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang dilakukan secara berencana, sistematis dengan menggunakan alat dan metode ilmiah tertentu untuk menilai tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program. Kajian ini harus Bapak Ibu laksanakan secara terencana atau by design gitu ya. Dengan arti kata sebuah aktivitas pengkajian program PAUD dan Dikmas itu harus menerapkan suatu prosedur kerja ya. Jadi prosedur kerja yang di dalamnya itu terdapat langkah-langkah yang terperinci dan runtut ya, serta terukur. Urutan langkah kerja ini sebaiknya dibuat ringkas namun dapat menggambarkan secara tepat aktivitas pengkajian yang nanti akan Bapak Ibu lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan materi kali ini. Yang pertama, saya akan mencoba menginformasikan apa yang dimaksud dengan desain pengkajian. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa yang dimaksud dengan desain itu merupakan sebuah rencana ya, pola, terus model, juga bisa tujuan dan maksud ya, atau orang lebih mengenalnya dengan semacam rancangan, kerangka kerja atau prosedur yang memandu dan berguna untuk teman-teman melaksanakan pengkajian program PAUD dan Dikmas. Adapun kriterianya, yang pertama sebuah desain itu harus spesifik ya teman-teman Bapak Ibu, dalam arti tema dan judul yang dituangkan dalam desain pengkajian harus fokus pada permasalahan inti, yaitu permasalahan tentu saja berkaitan dengan program PAUD dan Dikmas. Berikutnya, sebuah desain juga itu harus terukur. Nah, ini bisa diartikan permasalahan yang diungkapkan dalam desain pengkajian itu harus dapat kita amati dan diukur. Jadi teman-teman jangan memilih suatu fokus pengkajian yang sifatnya abstrak atau sulit ya, akan menyulitkan teman-teman ketika membuat kerangka pikir atau hipotesis dari sebuah pengkajian. Karena itu, kriteria yang ketiganya, sebuah desain itu harus mudah dicapai. Dalam arti kata, desain pengkajian harus menunjukkan penggunaan metode untuk mempermudah proses dan pencapaian tujuan. Nah, berikutnya kriteria yang keempat yaitu realistik. Jadi desain pengkajian harus menyajikan fakta dan data serta permasalahan yang nyata di lapangan. Tentu saja permasalahan atau fakta yang berkaitan dengan implementasi program PAUD dan Dikmas. Dan yang terakhir, kriterianya yaitu sebuah desain itu harus mempunyai tentang waktu. Nah, dalam arti kata, teman-teman ketika akan memformulasikan sebuah desain pengkajian, itu dalamnya juga harus menjelaskan tentang rentang waktu pelaksanaan pengkajian dari mulai perencanaan sampai ke pelaporan. Nah, berikutnya fungsi ya. Kita harus tahu dulu bahwa fungsi desain itu yang pertama itu menetapkan batas substansi dan batas pelaksanaan pengkajian.
Berikutnya memberikan deskripsi tentang fokus pengkajian, yang poin C-nya memberikan informasi yang ingin diperoleh dari pos pengkajian. Yang berikutnya itu menjelaskan prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Dan yang terakhir itu minimal ada informasi berkaitan dengan cara menganalisis data. Nah, sifatnya secara umum bisa kita bagi dua, itu ada desain yang bersifat kualitatif. Ini nanti bentuknya pada saat pelaksanaan dan pengumpulan data itu bersifat fleksibel dan terbuka. Dan ada yang sifatnya desain kuantitatif, yaitu bersifat spesifik dan detail. Jadi nanti tergantung teman-teman akan menggunakan metode atau pendekatan apa pada saat pelaksanaan pengkajian. Adapun sistematikanya, teman-teman, yang pertama itu sebuah desain pengkajian harus dimulai dengan sebuah latar belakang, ya. Jadi kita artikan bahwa latar belakang itu merupakan suatu informasi yang ditulis secara sistematis, yang di dalamnya itu berisi penjelasan tentang mengapa pengkajian dilakukan, masalah apa yang dikaji, dan alasan teman-teman melaksanakan pengkajian. Nah, teman-teman, latar belakang ini tidak sembarangan ya, teman-teman atau Bapak Ibu susun, karena latar belakang ini teman-teman harus menginformasikan tentang tujuan dari sebuah pengkajian program PAUD dan Bigmas. Nah, tujuannya itu antara lain, yang pertama itu harus meyakinkan pentingnya aktivitas pengkajian yang akan teman-teman atau Bapak Ibu lakukan. Yang berikutnya, sebuah latar belakang juga itu harus menggambarkan alasan mengapa masalah menjadi sangat penting untuk dan menarik untuk dikaji. Berikutnya juga, sebuah latar belakang itu harus menginformasikan kesenjangan, ya, jangan lupa, atau gap antara yang diharapkan desolen dengan kenyataan atau desain. Jadi antara sebuah konsep ideal dengan fakta di lapangan. Nah, yang berikutnya, sebuah latar belakang juga itu harus menginformasikan tentang fokus-fokus masalah, ya, yang membutuhkan solusi melalui aktivitas pengkajian. Nah, teman-teman juga pada latar belakang itu memaparkan variabel yang terikatnya dan variabel yang bebasnya, yaitu dependent atau independent. Ini terutama untuk yang desain kuantitatif, ya. Nah, berikutnya, sebuah latar belakang juga itu harus menyajikan benang merah atau judul dan rumusan masalah pengkajian. Nah, yang terakhir, pada latar belakang pengkajian juga teman-teman itu harus istilahnya menguatkan argumen mengapa pengkajian penting untuk dilaksanakan. Nah, teman-teman, biasanya sebuah latar belakang masalah itu berisi tentang fenomena atau isu terbaru, ya. Terus kondisi ideal yang didukung dan teori kebijakan terbaru. Ada juga di dalamnya itu ada kondisi empiris, ya. Berikutnya juga ada penjelasan tentang penemuan masalah. Dan yang paling penting dalam sebuah latar belakang pengkajian itu harus berisi tentang fokus pengkajian, alternatif solusi dari yang teman-teman kemukakan, ya, dan yang terakhir alasan melakukan pengkajian. Nah, ada beberapa cara untuk ketika teman-teman akan menyusun sebuah latar belakang pengkajian. Yang pertama itu menggambarkan tentang perkembangan teori atau kondisi objek tertentu tanpa membandingkan dengan kondisi normatif. Nah, ini cara-caranya teman-teman bisa mempergunakan rumus yang sudah umum, yaitu rumus 5W dan 1H, ya, yaitu what, apa yang terjadi, who, siapa yang mengalaminya, when, kapan terjadinya masalah, where, di mana permasalahan itu muncul secara spesifik, dan why, ya, mengapa gejala tersebut dapat muncul, dan how, yang terakhir, bagaimana hubungan gejala tersebut dengan gejala lainnya. Nah, berikutnya teman-teman juga bisa menguraikan suatu gap, ya, dalam sebuah latar belakang
Gap itu bisa kita artikan sebagai suatu kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal dengan asumsi-asumsi tertentu. Nah, kondisi nyata itu dapat digambarkan melalui data sekunder yang ada, sedangkan kondisi ideal itu dapat berbentuk teori, konsep, ya, kebijakan. Nah, itu teman-teman beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika Bapak Ibu atau teman-teman melaksanakan atau akan menyusun sebuah latar belakang pengkajian. Berikutnya, pada sebuah desain juga teman-teman atau Bapak Ibu itu harus menginformasikan tentang tujuan pengkajian, ya. Nah, ini tujuan itu pada dasarnya merupakan persyaratan tentang apa yang menjadi harapan atau sesuatu yang ingin Bapak Ibu ketahui. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi ada dua tujuannya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan tujuan umum, yaitu tujuan pengkajian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui aktivitas serangkaian metode pengkajian, ya. Tujuan umum itu merupakan pernyataan yang spesifik yang menggambarkan keluaran yang akan dihasilkan dari pengkajian, ya, bersifat global biasanya, terus jangka panjang dan abstrak. Berikutnya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga itu harus merumuskan tujuan khusus, yaitu merupakan penjabaran atau pentahapan tujuan umum, sifatnya lebih operasional dan spesifik. Nah, tujuan khusus ini berisi tentang penjabaran hal-hal yang akan dicapai untuk mencapai tujuan umum dan merupakan rincian dari tujuan umum pengkajian. Nah, ini biasanya penulisannya dirumuskan dalam bentuk pernyataan konkret, ya, dapat diamati dan dapat diukur, kemudian dinyatakan dalam kalimat pernyataan, dirumuskan dengan kalimat pasif, namun boleh juga dalam kalimat aktif, misalnya mengetahui, menilai, membuktikan, mendeskripsikan. Nah, berikutnya berisi uraian, ya, untuk mencapai tujuan umum dari pengkajian program PAUD dan Dikmas. Berikutnya itu ada yang dinamakan dengan batasan teori. Bapak Ibu, di sini diharapkan itu untuk menginformasikan teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan fokus pengkajian. Di poin D, Bapak Ibu juga dalam sebuah desain pengkajian itu diharapkan untuk merumuskan masalah, ya. Nah, diperhatikan juga tentang lokasi, tentang waktu, tentang siapa saja unsur yang terlibat sebagai pelaksana, metode pengkajian yang akan dipergunakan, serta langkah-langkahnya bagaimana, sasarannya siapa, apa saja, dan informasikan juga jangan lupa tentang petugas-petugas yang akan terlibat sebagai observer, yang akan terlibat sebagai interviewer dalam pelaksanaan pengkajian. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang instrumen pengkajian, ya. Yang pertama itu kita harus sepakat dulu bahwa instrumen itu merupakan alat ukur yang akan dipergunakan kita untuk memperoleh data atau informasi yang bersifat kualitatif maupun kualitatif, ya, dengan karakteristik variabel yang tentunya harus objektif seperti itu. Nah, jenis-jenis instrumen Bapak Ibu itu bisa kita ketahui. Yang pertama bisa yang berbentuk tes, ya, yaitu berupa serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur, ya, baik itu keterampilan, intelijensi, kemampuan hingga bakat yang dimiliki oleh suatu sasaran pengkajian kita, ya. Misalnya bisa menggunakan tes kepribadian, tes minat bakat, tes potensi akademis, ya, terus juga bisa tes pencapaian dan lain sebagainya. Berikutnya, dalam aktivitas penyusunan
instrumen juga Bapak Ibu bisa menggunakan atau menyusun angket atau kuesioner ya, yaitu merupakan alat pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis ya, digunakan untuk memperoleh informasi dari individu atau kelompok tertentu ya. Berikutnya Bapak Ibu juga bisa menyusun instrumen wawancara ya, yaitu digunakan untuk menilai keadaan seseorang yang biasanya tidak terjawab melalui angket atau kuesioner ya. Nah, berikutnya juga bisa menggunakan pedoman observasi, yaitu diartikan sebagai instrumen untuk mengamati ya, atau melakukan pengamatan secara langsung. Ini bisa digunakan juga yang sifatnya ragam gambar, rekam suara ya, bisa juga yang istilahnya Bapak Ibu di sini mengembangkan panduan observasi. Nah, yang berikutnya juga instrumen itu bisa Bapak Ibu kembangkan dalam bentuk panduan dokumentasi ya, lebih ke memperoleh data-data pengkajian terhadap benda-benda tertulis, misalnya buku, majalah, catatan harian, video, dan lain-lain ya. Jadi instrumen ini dikembangkan dalam pengkajian itu dengan pendekatan yang sifatnya isi analisis ya. Nah, karena itulah jadi yang digunakan ini lebih ke bukti-bukti ya, bukti-bukti misalnya bukti-bukti pembelajaran, terus misalnya silabus, RPP, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengkajian juga Bapak Ibu bisa mengembangkan bagaimana nanti yang dimaksud dengan pelaksanaan fokus grup diskusi ya, atau biasa disebut FGD ya, atau diskusi kelompok terarah. Nah, ini instrumen ini mengacu pada suatu proses di mana kita sebagai pengkaji itu dapat mengumpulkan data melalui beberapa kelompok di waktu yang bersamaan. Nah, keunggulan menggunakan FGD ini nanti Bapak Ibu tingginya tingkat kredibilitas dan orisinal data pada aktivitas pengkajian ya. Walaupun tentu ini karena mengumpulkan orang ya harus diperhatikan juga tentang biaya, waktu, serta tenaga yang harus Bapak Ibu siapkan ketika melaksanakan pengkajian. Aktivitas selanjutnya yaitu setelah instrumen jadi, baik itu instrumen wawancara, observasi, dokumentasi, tes, angket ya, dan sejenisnya, Bapak Ibu ini harus melaksanakan kegiatan validasi instrumen pengkajian. Nah, kegiatan ini dapat kita artikan sebagai aktivitas penelaahan, terus uji coba alat pengumpul data ya, dan teknik atau metode yang akan kita gunakan, apakah memang cocok atau pas dengan tujuan dari pengkajian kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu Bapak Ibu juga harus menyusun laporan validasi instrumen pengkajian. Nah, ini lumayan juga laporan ini, Bapak Ibu itu jika nanti berperan sebagai ketua, itu Bapak Ibu sama itu mendapatkan 0,24 ya, itu pamong belajar media. Kemudian yang muda itu 0,12 dan yang pertama itu 0,06. Apa saja poin-poin laporannya? Jadi yang pertama, pada laporan validasi instrumen pengkajian ini Bapak Ibu harus menginformasikan tentang jenis instrumen yang akan dipergunakan untuk menggali data pengkajian. Berikutnya juga tujuan dari validasi instrumen pengkajian, kemudian metode validasinya apa yang dipergunakan, siapa saja yang menjadi respondennya, terus disinilah just expert atau tim ahli ya, yang pakar itu biasanya untuk memvalidasi substansi, paradigma maupun metode pengkajian. Kemudian waktunya kapan pelaksanaan validasi instrumen pengkajian ini, tepatnya di mana,
terus informasikan juga hasil validasinya apa, terus kesimpulannya apa, rekomendasinya apa saja, dan jangan lupa untuk akuntabilitas administrasi program dari validasi pengkajian ini, Bapak Ibu juga sebaiknya menyertakan daftar hadir serta menyertakan juga di lampiran yaitu instrumen hasil perbaikan. Ya, jadi sehingga instrumen itu sudah tervalidasi oleh tim pakar atau ahli yang memang kompeten dalam metode penelitian maupun kompeten dalam paradigma atau substansi dari program PAUD dan Dikmas yang akan menjadi fokus pengkajian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi intinya sekarang ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan penyusunan desain, sudah melaksanakan penyusunan instrumen dan memvalidasi instrumen, itu masuk ke tahapan yang namanya orientasi petugas pengkajian. Seperti di ungkapan sebelumnya bahwa sangat direkomendasikan bahwa pengkajian ini dilaksanakan secara berkelompok ya. Di sana ada yang berperan sebagai ketua, itu biasanya diampu oleh pamong belajar Madya ya. Ada sekretaris, ada anggota, itu bisa dari pamong belajar muda atau pamong belajar pertama. Nah, pada saat orientasi ini Bapak Ibu itu harus terjadi kesamaan persepsi tentang arah, tujuan, terus teknis pelaksanaan sampai hasil yang diharapkan dari sebuah aktivitas pengkajian. Nah, dengan kata lain, orientasi ini yaitu merupakan kegiatan memberikan arahan, memberikan penjelasan kepada para petugas ya pengkajian program PAUD dan Dikmas supaya pada saat pelaksanaan nanti itu proses dan hasilnya dapat terlaksana secara optimal. Setelah Bapak Ibu melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian, itu Bapak Ibu diharapkan untuk memformulasikan laporan ya. Nah, ini laporan ini memiliki poin Bapak Ibu ya atau angka kredit. Jadi untuk ketua nanti itu dia mendapatkan angkanya tuh 0,24. Ini untuk yang madya ya, sementara untuk pamong belajar yang muda yang berperan sebagai anggota ini 0,12, terus untuk yang pertama itu 0,06. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sayang sekali jika setelah orientasi petugas Bapak Ibu tidak mengumpulkan atau tidak memformulasikan laporan. Laporan ini sekurang-kurangnya memuat tentang tujuan pengkajian itu apa gitu ya, terus apa manfaatnya juga disebutkan di sana, kemudian metode yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pengkajian, terus sasarannya siapa, tempat atau lokasinya di mana, terus waktunya kapan, terus hasil dari orientasi itu apa saja, misalkan kesamaan persepsi tentang arah atau paradigma pengkajian, persamaan persepsi dan pemahaman terhadap instrumen dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir di laporan orientasi petugas itu Bapak Ibu juga itu diwajibkan untuk menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulan ini lebih berupa ke apakah dipahami materi pengkajian, metode pengkajian, instrumen pengkajian oleh para petugas, dan rekomendasi itu lebih ke saran-saran yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan pengkajian. Berikutnya masuk ke tahap pengumpulan data. Kita definisikan saja bahwa pengumpulan data ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pamong belajar dan bertugas sebagai pengkaji itu untuk memperoleh sejumlah data ya, untuk diubah menjadi informasi
yang nantinya berkaitan dengan masalah pengkajian yang tentunya diperoleh dengan cara menggunakan metode dan alat pengumpulan data yang telah Bapak Ibu susun sebelumnya. Nah, berikutnya ada beberapa langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu pergunakan dalam mengumpulkan data ya. Yang pertama ada yang kita namakan sebagai tahap penjajakan atau tahap orientasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang masalah yang akan Bapak Ibu kaji, sekaligus menetapkan fokus pengkajian berikut narasumbernya. Nah, berikutnya pada tahap pelaksanaan pengumpulan data ini Bapak Ibu melakukan penelusuran data. Tahap ini merupakan pengkajian yang sesungguhnya, yaitu dengan mengumpulkan data sesuai dengan fokus dan tujuan pengkajian. Tahap ini dilakukan setelah Bapak Ibu memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang, itu baik terutama di sini dari Kepala SKB ya, yang tentunya sudah ada kelengkapan SK dan lain-lainnya. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, angket, dan tergantung kepada jenis metode penelitian, metode pengkajian yang Bapak Ibu pilih, sehingga bisa representatif ketika pelaksanaan pengumpulan data. Di tahap akhir pada saat pengumpulan data ini, Bapak Ibu itu bisa melaksanakan member check ya. Jadi informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dicek tingkat kebenarannya sehingga hasil pengkajian dapat lebih dipercaya atau lebih valid Bapak Ibu ya. Nah, pos ini dinamakan member check, yaitu pengecekan informasi dilakukan setiap kali pengkaji selesai melakukan tes, wawancara atau observasi dengan sumber data. Yaitu caranya dengan cara mengkonfirmasikan kembali catatan hasil dari penggalian data yang kemudian didiskusikan dengan responden atau informan yang menjadi sumber data pengkajian program dan Dikmas yang Bapak Ibu tentukan. Nah, untuk selanjutnya, untuk memantapkan pengkajian ini, Bapak Ibu itu direkomendasikan untuk melaksanakan triangulasi ya, jadi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini tentunya untuk dimaksudkan mengurangi kesalahpahaman dalam menafsirkan informasi yang disampaikan. Pada tahap eksplorasi dan member check itu merupakan siklus, jadi artinya informasi atau data pengkajian yang telah dikumpulkan itu sebaiknya selalu diperbaiki, disempurnakan, dimantapkan sehingga kebenarannya dapat ditingkatkan. Nah, ini terutama untuk pengkajian yang memang menggunakan metode kualitatif gitu. Tapi untuk pengkajian yang menggunakan metode kuantitatif, Bapak itu harus benar-benar merencanakan instrumennya ini secara terukur ya, karena biasanya itu bersifat angka ya, bersifat pendapat yang memang sudah tertutup, sehingga tingkat akurasi data itu nanti sangat tergantung dari kualitas instrumen yang Bapak Ibu susun sebelumnya. Sekarang mari kita masuk ke penjelasan singkat tentang pengolahan data ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pengolahan data kita ringkas aja definisinya, yaitu sebagai kegiatan mengartikan data-data mentah dari lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat pengkajian yang dilakukan. Apa artinya Bapak Ibu? Data-data yang diperoleh Bapak Ibu baik melalui tes, melalui pedoman wawancara, melalui observasi, atau melalui angket itu masih berbentuk mentah ya, sehingga bisa harus kita artikan atau harus kita tafsirkan sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu tuju dalam pengkajian ini gitu. Nah, pengolahan data ini sebenarnya merupakan
merupakan bagian yang amat penting ya, karena di sini sudah masuk ke dalam penggunaan metode ilmiah gitu. Karena pengolahan data tersebut di dalamnya itu sudah terdapat atau mengarah ke penyajian hasil data lapangan. Nah, dalam arti kata data mentah yang terkumpul di lapangan itu perlu dipecah ke dalam kelompok-kelompok, diklasifikasikan, lalu diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya data itu dapat bermakna dan dapat menjawab permasalahan serta bermanfaat dalam pengujian hipotesis. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan kuantitatif atau bisa menjawab dari rumusan masalah dan kerangka pikir ya, jika Bapak Ibu menggunakan metodenya itu kualitatif. Contohnya misalkan dalam kegiatan pengkajian yang menggunakan kualitatif itu pengolahan datanya menggunakan yang dinamakan dengan teknik non-statistik, karena data-data lapangan diperoleh dalam bentuk narasi atau kata-kata ya, bukan angka-angka. Jadi masukan atau input data lapangan yang berbentuk narasi itu tidak bisa dikuantifikasikan. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu sebagai pamong belajar perlu memahami masukan data lapangan yang diperoleh dan akan diolah sehingga Bapak Ibu dapat menyajikan data serta mengambil analisis kesimpulan yang relevan dengan sifat atau jenis data serta prosedur pengolahan data yang Bapak Ibu pergunakan. Nah, hal ini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sebagai pamong belajar ya, ketika melaksanakan pengolahan data, yaitu terutama pada aspek kesesuaian data dengan tujuan pengkajian dan ketepatan penggunaan metode pengolahan data yang telah Bapak Ibu formulasikan dalam desain pengkajian. Tahap terakhir dari pelaksanaan pengkajian yaitu Bapak Ibu melakukan analisis data. Nah, kita kembali singkat saja bahwa yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Nah, kegiatan analisis ini yang pastinya itu menggunakan alat bantu ya, baik misalnya untuk menghitung analisis ya data ya, sehingga memiliki fungsi untuk menyederhanakan data hasil pengkajian yang jumlahnya sangat besar. Itu menjadi suatu informasi yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, setelah selesai, informasi telah diperoleh, hasilnya harus diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi hasil pengkajian. Dalam kegiatan analisis data ini, Bapak Ibu sebagai pamong belajar yang memang mempunyai kewajiban untuk menganalisisnya, itu harus memperhatikan aspek kesesuaian data dengan pengkajian program dan ketepatan metode analisis data yang memang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, setelah serangkaian aktivitas pengkajian itu Bapak Ibu sebagai pamong belajar ya tentunya harus melaksanakan penyusunan laporan hasil pengkajian. Kita definisikan saja bahwa definisi dari pelaporan yaitu dokumen tertulis ya tentang hasil pelaksanaan suatu pengkajian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Nah, Bapak Ibu, laporan pengkajian ini itu ada juga ya, tentu ya angka kreditnya. Ini untuk pamong madya itu 0,60 ya. Kemudian sebagai ketua tentunya, kemudian untuk pamong belajar muda itu 0,36 dan untuk pamong belajar pertama yaitu 0,18. Adapun sistematika laporan pengkajian yang pertama itu Bapak Ibu
harus memformulasikan latar belakang. Ini biasanya tips dari saya tuh bisa Bapak Ibu copy paste ya dari desain pengkajian, tinggal di paragraf terakhirnya itu disesuaikan dengan tujuan dari laporan pengkajian. Yang berikutnya Bapak Ibu juga menginformasikan di laporan tersebut mengenai tujuan ya. Di sini jelas tujuan pelaporannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Kemudian Bapak Ibu juga harus mencantumkan teori-teori atau konsep-konsep yang dipergunakan dalam laporan pengkajian tersebut. Nah, yang berikutnya itu menginformasikan tentang metode yang Bapak Ibu pergunakan pada saat pelaksanaan pengkajian secara detail. Itu pun sama, jika Bapak Ibu sudah menyusun desainnya bagus, itu tinggal masukkan saja lagi di sini. Berikutnya Bapak Ibu juga di laporan tersebut menginformasikan tentang sasaran, terus tempat, waktu, dan yang paling penting ini hasil pengkajiannya. Nah, setelah serangkaian hasil pengkajian Bapak Ibu itu sebuah laporan tentu hasil harus menyimpulkan dan bisa memberikan rekomendasi yang tentunya rekomendasi yang berguna untuk peningkatan mutu atau kualitas program PAUD dan Dikmas yang menjadi fokus pengkajian Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk menambah akuntabilitas laporan pengkajian ini, Bapak Ibu juga harus menyertakan atau melampirkan ya, yaitu foto-foto baik maupun dokumentasi dari pelaksanaan pengkajian, terus hasil pengolahan datanya, terus hasil analisis datanya, dan tentunya ini dilengkapi juga dengan kelengkapan administrasi pengkajian, itu baik berupa SK, terus baik berupa surat tugas, dan dokumen-dokumen administrasi lain yang memang berkaitan dengan aktivitas Bapak Ibu sebagai pamong belajar dalam melaksanakan pengkajian program PAUD dan Dikmas. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya informasikan, saya sampaikan. Ini lebih ke berbagi pengalaman ya Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin Bapak Ibu di sanggar kegiatan belajar ini sudah terbiasa ya melaksanakan pengkajian program PAUD dan Dikmas. Jadi ada dua kesimpulan yang dapat saya berikan dari materi ini. Yang pertama yaitu pengkajian merupakan pengumpulan data dan penelaahan data yang berkaitan dengan program PAUD dan Dikmas yang harus dikelola secara sistematis, terencana, dan menggunakan metode ilmiah untuk mencari solusi dari suatu permasalahan sebagai upaya untuk memberikan rekomendasi perbaikan serta untuk meningkatkan kualitas atau mutu penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas. Keduanya, pengkajian program PAUD dan Dikmas ini merupakan tugas pokok pamong belajar yang idealnya dilakukan minimal 1 kali untuk setiap tahunnya dan harus dilaksanakan secara berkelompok ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu melaksanakan pengkajian program PAUD dan Dikmas ini secara keseluruhan, dari mulai menyusun desain sampai menyusun laporan pengkajiannya, untuk Bapak Ibu yang berprofesi sebagai pamong belajar madya, nanti dia akan memperoleh angka kredit sebanyak 1,74 ya. Itu dengan notabene dia itu sebagai ketuanya. Berikutnya, jika Bapak Ibu sebagai pamong belajar muda itu akan memperoleh angka kredit sebanyak 0,96, dan untuk pamong belajar pertama itu akan memperoleh angka kredit sebesar 0,54. Jadi pamong belajar
Ahmadiyah sebagai ketua, Pamong Belajar Muda dan pertama ini sebagai anggota. Itu saja Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf ya, dan saya ucapkan terima kasih, dan semoga keberadaan video pembelajaran ini bisa ya menguatkan kembali serta membuka wawasan Bapak Ibu sebagai pamong belajar terkait penyelenggaraan pengkajian program PAUD dan Dikmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.